Teh, Oi. gue pengen bahas tentang kegagalan lo nih. Ini gara-gara komen YouTube orang nih Mas ya. Pasti ada yang komen kemarin kayak Teo ceritanya sukses doang. Iya. Nggak pernah gagal tuh gimana gitu. Nah ini makanya kan gue mau tanyain. Nggak ada jualan soalnya. Tapi lu pernah gagal gak, Teh? Banyak lah. Banyak kan? Banyak banget. Bisnis nih, gagal bisnis. Banyak. Gue dari lahir aja bro. Keluarga gue udah fail bro. Sisa mak doang. Ya udah kita coba. Soalnya gini, banyak yang nanya juga. Ada teman kita yang kan bilang, ini kalau Theo yang bangun pasti berhasil dan cepet. Kayak tiba-tiba bikin ini agency jalan, bikin event jalan, kolaborasi sama siapapun jalan, bikin buku bestseller, amin. Bikin sesuatu kayak berhasil aja gitu. Nah cuman kan balik lagi ya, orang kan taunya ketika lu berhasilnya. Nah kira-kira lu gagalnya di mana aja, gue pengen ungkit sih sekarang. Gagal ya, kan tadi gue bilang ini biarpun jokes ini real loh. Lahir tuh udah kegagalan loh. Beberapa faktor kegagalan ya. Yang pertama, keluarga tidak ideal, itu pasti ya, kalian juga banyak yang begitu lah ya. Buat gue sekarang namanya orang tua cerai bukan hal yang baru ya. Common lah, kalau orang juga banyak cerai-cerai. Cuman kan itu baru bangun aja kita udah bisa bilang kondisinya sebetulnya tidak ideal. Dan salah satu kegagalan. Tapi kan itu bukan kegagalan yang dari elu. Tapi kan gue menikmati kegagalan itu sepanjang hidup gue. Bener sih. Iya dong. Iya. Bahkan dari lahir waktu nggak bisa milih, udah ada beberapa kegagalan loh. Sebetulnya. Iya kan? Bener. Nah, jalan terus, lah itu gue nggak bahas lah ya. Gue bahas kegagalan versi bisnis lah. Ya boleh. Paling real lah itu, paling real ya. Tadi jokes aja. Bisnis gue itu yang gagal tuh kayaknya ada 4. Banyak juga. Ya. Kok gue nggak tahu ya? 4 ya. Yang pertama itu kalian bisa search Instagram, masih ada namanya Pan Milk Bar. Pan tahu gue. Itu jualan susu karton milk. Jadi itu pernah jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu akhirnya tutup, gagal. Itu boleh tahu nggak? Maksudnya tutupnya karena apa dan itu kapan tuh? Jujur timeline gue kagak inget ya. Tapi kalian bisa cek rekam jejak digital lah, atau kalian siapa tahu ada yang pernah beli. Dulu karena gue bikin pameran ya kan, jadi gue mikir kayaknya enak nih jualan di pameran, nyobain. Bikin susu lah. Waktu itu simple kayak gini sama temen gue. Ngobrol 15 menit jadi tuh idenya. Dia kayak gini, bikin bisnis yuk. Ayo jualan di bazar aja. Ayo, lu sukanya apa? Ini, lu sukanya apa Teh? Susu. Bikin susu aja gue bilang. Hebat ya. Itu jadi tuh 15 menit. Susu apa ya namanya? Waktu itu terus yaudah kayaknya susu panda lucu ya. Jadi panda. Terus itu lagi ada WhatsApp atau Line ya, ada stiker panda lucu banget. Terus gue bikin pan aja. Bikin logo yang mirip sama si stiker itu panda. Karena lucu sekali. Iya, gue tahu lagi, gue inget. Iya kan, ada momen si panda itu terkenal. Jadilah susu pan. Gitu. Itu jalan berapa lama Teh? Lama. Lama ya? Cukup lama sebenarnya. 3 tahun lama. Ada? Itu sebenarnya ada cerita di balik itu lagi, cuman ya panjang lah. Intinya ya. Tapi lo pernah gagal di situ? Ya gagal, tutup. Rugi nggak? Rugi secara uang atau secara apa? Enggak, sempat untung terus ya habis lah. Cuman kayak utang jadi minus atau apa ya, puji Tuhannya enggak. Karena gue jual susu 35.000, modalnya 6.000 waktu itu. Tapi kan lu sempat buka di mall sih, ingat gue. Sempat. Gue datang kok waktu lu buka di mall. Sempat. Tapi itu gue udah nggak majority lah. Jadi singkatnya waktu itu partner gue something happen. Dia punya problem di family, dan setelah gue doakan kayaknya gue mau kasih dia majority shares tanpa harus bayar apa-apa ke gue. Buat familynya. Jadi gue sisain shares gue dikit banget. Gila, keren, mulia banget temen gue. Ini makanya gue jarang ceritain. Gue tuh gak suka ceritain kebaikan Iya. Tapi gak apa-apa sesekali. Sesekali doang. Tapi habis itu tutup juga. Iya, karena akhirnya itu ternyata puji Tuhan pakai itu menghidupi familynya. Puji Tuhan. Selama beberapa tahun itu. Dan akhirnya terakhir dia kembali lagi bilang, Teh gue stuck nih, gue butuh lu in charge lebih banyak. Mau gak gedein ke franchise? Oke deh, ini kan udah buat family lu hidup, jangan kutak-kutik. Kita bikin franchise-nya aja, bikin idea segala macam. Waktu itu udah 6 orang ya, apa 7 orang serius mau buka cabangnya. Nah itu kalau gak salah Februari 2020. Wah, gue tahu karena apa tuh? COVID. Jadi Maret gue refund duit orang semua. Udahlah, gue pilih soalnya gini, daripada gue makan duit orang berapa ratus juta terus nama gue jelek, gue lebih pilih gak usah ambil duit tapi kita relasi baik-baik. Iya, betul. Gitu. Nah itu pan. Terus gue pernah bikin juga namanya Fit Life Catering. Ini udah nggak bisa dicari rekam jejaknya karena akunnya udah diganti jadi bisnis gue yang lain.
Lumayan 3.000 followers. Iya, jadi kalau kalian lihat bisnis gue yang lain ini sekarang kalian scroll terus tiba-tiba jadi catering kesehatan tuh ada tuh. Udah di archive. Udah di archive. Dulu ya. Jadi PA gue yang sekarang dulu tukang masak ya guys, nih yang di depan kalian nih. Ini tukang masak. Tiap jam 4 pagi ya ke pasar ya? Jadi bener ya? Jadi koki. Sore ke pasar, jam 4 pagi bangun masak kan? Iya, jadi itu juga lucu ceritanya. Awalnya nggak ada niat bikin catering. Gue lagi nge-gym, terus gue post di story. Bulan depan gue bikin catering, siapa yang mau pesan? Ada yang mau pesan. Dari situ gue bilang sama pacar gue, yang waktu itu masih pacar gue, sama adiknya. Barengan yuk bikin catering diet. Hah, seriusan? Iya, udah ada konsumennya. Jadi sebulan lagi udah harus jadi. Orang gila itu. Menunya apa? Belum ada. Lo orang pikirin pokoknya 30 menu aja udah bikin. Tapi tiba-tiba kepikiran tuh gimana ceritanya? Oh gara-gara ini bro, gara-gara gue waktu itu lagi rajin gym. Lagi rajin gym, terus era healthy lagi naik. Kalau nggak salah Deddy Corbuzier aja lagi masuk ke dalam industri health. Wah lagi legit sekali lah jualan catering. Terus itu catering healthy tuh gila, modal 10.000 lu bisa jual 65.000. Waduh, buka dapur. Iya kan gue udah gak jualan. Iya, dapur orang yang kebuka. Mohon maaf. Oh iya mohon maaf ya. Udah gitu kan bumbu dikit. Iya. Ya lebih untung lah secara hitungan pasti. Cuman lu harus lebih punya tanggung jawab. Karena waktu itu kita konsultasi dengan banyak pakar juga untuk menghitung nutrisinya. Ah mantap. Ya belajar banyak lah. Betul. Oke. Singkat cerita itu jalan 3 bulan, 6 bulan tutup. Oh cepet ya kalau yang ini. Iya, bulan pertama itu kalau nggak salah untung bersih 30 juta. Keren loh Teh. Iya. Modalnya apa? 0. Kenapa lu tutup? Karena gue cari ordernya dulu baru bikin bisnisnya. Begitu ada yang mau pesen, pulang ayo bikin. Ternyata Theo dari dulu dari influencer. Tapi ini sales influencer. Bener. Jualan. Udah gitu bulan kedua, bulan ketiga ya begini terus. Tapi itu gue akuin, guanya yang belum ready. Marketnya ready. Marketnya ready. Marketnya very big, very nice waktu itu. Daya belinya gila. Guanya yang belum ready karena gue belum ngerti cara mainin sosial media, belum ngerti digital marketing, belum ngerti sistem logistik pengantaran. Kurirnya aja waktu itu masih pakai ojek langganan di depan rumah. Pak, Bapak mau penghasilan tambahan gak Pak? Antar ya Pak ke berapa alamat gitu. Sama satu sih gua rasa. Lu nggak ngajak gua waktu itu bikin. Itu kita belum banyak ngobrol. Iya. Kalau enggak sekarang gue udah punya usaha catering. Bener. Ya terus. Itu 2 ya? 2, baru 2. Apalagi tadi ada lagi kok. Apa? CMS termasuk gak? CMS gak gagal lah. Enggak ya, berhasil itu. Sampai sekarang masih ada kan? Berhasil pada siklusnya. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita ngomongin pivoting, sekarang juga kita berhasil pivot. Iya pivot, betul. B2B tapi kan. Iya, CMS dari B2C ke B2B lah. Tapi gue bisa bilang kalau B2C-nya memang kita bukan pemain B2C karena B2C itu butuh gimmick lah. Gua bukan orang yang jago jualan kelas, Billy juga udah simple. Kita gagal juga tau Teh, jadi startup. Bener. Ya kan? CMS kan kita sempetin jadiin startup. Kita sempat mau jadi startup tapi karena itu perusahaan sehat, cash flow-nya tebel, gak ada yang mau invest. Betul. Nah ini butuh another session. Terpaksa mereka minus pasti bingung. Iya. Terpaksa minus. Pokoknya pada periode startup guys, kalau perusahaan lu bagus gak ada yang mau invest. Perusahaan lu harus minus banyak baru diinjek. Bukan perusahaan bagus kali. Kalau perusahaan yang gak agresif untuk bakar duit, susah diinvest. Iya, tapi kalau perusahaan udah untung kan biasanya nggak bakar duit. Itu yang terjadi sama kita. Untung gede suruh bakar duit, siapa yang mau? Kita. Iya kita benar sih. Tapi kan itu waktu itu sempat lagi turun baru kita coba lagi. Itu boleh lah ya kita anggap pelajaran. Gagal jadi startup, tapi itu kegagalan yang paling indah sih menurut gua. Kalau nggak kita nggak ada di posisi kita yang sekarang. Bener, kita banyak belajar sih. Itu S2, S3 kali kita ya. Lesson learn paling dewa lah. Tiap bulan kita beli mobil tapi nggak ada lagi wujudnya. Kegagalan gue yang pertama adalah ketika gue mau scale up kue lapis gue. Gimana tuh? Namanya lapis cius. Serius ada lapis cius. Jadi dulu jualan tiap lebaran Sinja berhasil. Tamak dong. Wah ini pasti bisa jualan tiap hari nih. Terus? Wah, kita bikin mereknya segala macam. Wah mau bikin foto-foto. Wah dulu pakai kaskus segala macam gue kagak ngerti. Nggak ada yang order. Akhirnya singkat cerita nggak berjalan lah karena 2 bulan nggak ada yang order. Ujung-ujungnya gue jualannya lebaran Sinja lagi. Emang kalau udah dagang aja, nggak usah sosokan di upscale jadi bisnis. Itu bisnis musiman, side hustle. Iya, jadi mostly itu ya kegagalan bisnis gue. Dan gue sebenarnya tiap tahun hampir ada bisnis baru sih. Selalu ada project baru. Dan nggak semua bisa jalan sebenarnya. Iya. Yang berhasil ya makanya kelihatan gitu. Kalau gagal kan nggak kelihatan. Wajar. Ngapain gue ceritain? Bener.
Udah tuh 4 berarti. Apalagi ada lagi? 4 sih ya. Ada lagi. Oh, kegagalan dalam MLM gue juga pernah. Tapi memang gue kayak gak cocok deh. MLM ya. Iya, gue pernah kok menyerang invasi kosan gue. Kosan gue ada 7 orang, gue bawa iPad. Satu-satu gue ajak ngobrol supaya irit nge-pitch-nya di ini bro. Di ruang tamu kosan. Waduh, bener. Gratis. Udah gue presentasiin satu-satu, gak ada yang join. Hari pertama bro join ini masih ada, lu boleh cari namanya Talk Fusion. Itu gue bawa 2 orang. Widih, keren dong. Upline-nya gue nih ketemu leader kan, leadernya bilang, temen lu sih spesial banget bro, hari pertama joinin 2. Mantap. This one gonna big kata dia. Pede dong gue. Besok coba dong. Gagal bro. Tapi memang setiap orang pernah MLM pada waktunya dan pada masanya ya. Pernah. Iya, gue juga pernah lagi. Beli iPad pasti. Iya, gue juga pernah lagi. Dan gak works. Nah jadi gitu, ini berarti lu banyak juga gagal. MLM coba gagal. Asuransi pernah coba gak? Belum dan kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Bukannya berarti industri jelek, industri bagus banget kok. Cuman mungkin gue nggak kesana aja. Oke. Apalagi ya? Tapi so far gue apa yang lu pelajari dari semua kegagalan lu kayak gitu kan? Banyak orang kayak mikir, aduh gue udah gagal sekali, 2 kali, gue balik jadi karyawan aja deh, atau gue berhenti aja deh, gue cari kerjaan yang pasti deh gitu. Gue tuh orangnya lucu sih bro. Jadi gue tuh kalau gagal, biasa gue ambil sehari doang buat lesson learn. Besokannya gue berusaha nggak mikirin kegagalan gue. Gue udah langsung mikir next stepnya apa. Mungkin karena dikejar kondisi. Ya karena BU sih. Karena kalau kita kondisi BU dan susah, gagal lama-lama tuh makan biaya bro. Ya, lu bayangin 2 minggu lu ngedown, tiap hari keluar biaya makan. Iya. Itu mahal bro. Lagi ya. Ngapain? Gitu loh. Udah semua bayar sendiri ngedown 2 minggu. Bener. Mau ke psikolog aja biaya lagi. Bener. Bayar lagi. Iya. Jadi dulu gue depresi pun gue gak ke psikolog. Irit bro, sayang. tapi yang bisa kalau gue belajar dari kegagalan itu banyak hal. Nah kalau lu dari setiap bisnis yang gagal itu lu belajar banyak hal gak? Belajar dan pasti ada. Akhirnya bisa membentuk lu sampai sekarang. Nah itu justru selalu membuat gue jadi consideration pas mau jalan berikutnya. Misalnya catering tutup, kenapa nih? Kan gue bisa ngelis, oh gue gak ngerti ini, oh next ini gue harus ngerti gitu. Karena kalau gagal katanya ada rumus pastinya. Pasti ada kesalahan yang dibuat akhirnya gagal. Bener. Kalau berhasil variabel terlalu banyak. Iya. Tapi kan? Gagal nggak juga lah bro. Sekali COVID juga lu tutup. Oh iya sih itu juga. Itu juga bingung yang kontrolnya gimana ya. Lu nggak pernah tahu lah namanya bisnis. Nah mungkin yang nanya udah puas belum dengan jawabannya? Ternyata nih Theo Derrick pernah gagal juga. Iya. Gagal mungkin, dalam percintaan sih sering gue share ya. Tapi mungkin ada pesan nggak nih? Terakhir kita tutup ya. Ada pesan nggak buat orang-orang yang sekarang mungkin belum mendapatkan keberhasilan? Gitu? Karena gagal mulu. Kayak anggaplah lu kasih pesan ke Theo Derrick tahun 2000 berapa tuh? 2015, 2016 mungkin. Boleh idealis tapi tetap harus realistis. Mampus. Intinya gini sih, kalau lo menjalani sebuah bisnis dan lo udah lihat, wah ini demand-nya lesu, marketnya lesu, lo udah coba A, B, C, D, E, F, G, nggak berhasil. Lo harus belajar terima bahwa bukan lo yang bodoh terkadang. Emang bukan jalan lo di sana. Karena manusia tuh susah banget untuk menerima, oke mungkin bukan jalan gue di sini. Kalau lu lihat sosmed, lu akan berkaca terus bilang, gue yang bego nih jadi nggak jalan, gue yang kurang nih, gue yang cupu nih, gue yang lu blame diri lu terus. It's not gonna works better menurut gue. Ketika emang udah gagal, ya udah lu gagal dan it's fine. Belajar, maju lagi, coba lagi, gitu loh. Karena kita waktu jadi startup, waktu perjalanan mau menuju ke startup itu koneksi kita banyak. Kita bahkan udah interview di Silicon Valley bro. Kita masuk Y Combinator. Udah kepilih dari 1000 sampai cuman berapa ratus kok yang interview sama direkturnya Twitch. Sampai les Inggris gua. Sama gua berdua les Inggris. Iya kan? Pitch cuma 7 menit. Nggak sampai. 3 menit. Iya. Lo bayangin. Jadi waktu perjalanan ke startup kita ditolak hampir banyak banget. Itu padahal perusahaan kita sangat sehat, cash flow-nya sangat tebal marginnya. Namanya jualan kelas. Pada masa itu lagi. Nah tapi kok bisa gak jalan terus ya? Gue sempat mikir sama Billy, apa kita yang kurang, kita yang gak ngerti, kita yang cupu ya? Iya karena kita berdoa ya. Tuhan kita kayaknya gak bodoh-bodoh amat. Iya. Tapi ternyata memang bukan jalannya. Lu lihat sekarang. Winter di mana-mana, fraud di mana-mana. Mendingan kita sekarang bisa nge-gym. Betul. Nyantai. Meskipun gajinya mungkin belum kayak CEO startup itu kali ya. Iya, kalau gue sih kayak direktur TBK ya.
Iya kan direktur TBK biasanya sehat, biasanya profit gitu kan. Biasanya. Iya, bercanda ya, bukan ituin startup, tapi mungkin kita bukan jalannya. Tapi ada juga teman-teman kita yang berhasil di startup banyak. Banyak yang udah akhirnya tutup juga. Nah, kayaknya gue nggak lanjutin lagi. Iya. Sorry bercanda. Aduh, oke ya. Itu aja kali ya. Cukup. Oke, lanjut ke next topik.